Assalamualaikum dan selamat pagi. Kami dari kelompok 6, kelas 11 IPS 4 akan mempersembahkan PPT kami yang berjudul Alat Penegak Hukum dan Lembaga Peradilan di Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat, keberadaan hukum bersifat wajib karena pada dasarnya hukum merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah untuk hidup masyarakat. Untuk menegaskan hukum dalam kehidupan masyarakat, perlu dibentuk aturan dan alat penegak hukum itu sendiri. Tanpa adanya aturan atau alat penegak hukum, upaya penegakan hukum itu tidak dapat berjalan dengan baik. Materi yang pertama adalah alat penegak hukum. Dalam tata hukum di Indonesia, terdapat beberapa alat penegak hukum antara lain A. Kepolisian, B. Kejaksaan, C. Lembaga kehakiman, dan D. Advokat. Yang kedua, lembaga peradilan. Lembaga peradilan adalah lembaga pemegang kekuasaan kehakiman, tempat mencari keadilan hukum bagi masyarakat. Lembaga peradilan bertugas mempertahankan tetap tegaknya hukum nasional. Sebagai lembaga penegak hukum, lembaga peradilan yang ada di Indonesia memiliki klasifikasinya masing-masing. Dengan demikian, maka peran dari setiap lembaga peradilan juga berbeda. A. Dasar hukum lembaga peradilan. 1. Pancasila terutama sila yang kelima. 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Bab 4 Pasal 24 ayat 2 dan 3. B. Tingkat lembaga peradilan. 1. Pengadilan tingkat pertama (pengadilan negeri). 2. Pengadilan tingkat kedua. 3. Kasasi oleh Mahkamah Agung. C. Lembaga peradilan di Indonesia. Berikut adalah susunan lembaga peradilan yang ada di Indonesia. 1. Mahkamah Agung. Lembaga-lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung sesuai dengan undang-undang yang berlaku beserta tugas dan wewenangnya antara lain. A. Peradilan hukum. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh beberapa lembaga yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. B. Peradilan agama. Pengadilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. C. Peradilan militer. Peradilan militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata, yang meliputi pengadilan militer tinggi, atau pengadilan militer utama dan pengadilan militer tempur. D. Peradilan tata usaha negara. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan tata usaha negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan juga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. 2. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah lembaga kehakiman di negara Indonesia. Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 orang hakim konstitusi yang diajukan masing-masing 3 orang oleh DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung dan ditetapkan oleh keputusan Presiden. Sekian pemaparan materi dari kami. Terima kasih. Sekian dari kami kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Swastiastu.